Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita naikkan pujian dan syukur kita. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai setiap langkah dan hidup kita. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita mau bawa setiap ucapan syukur. Kami menaikkan setiap doa kami malam hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan atas hidup kami sampai hari ini. Malam hari ini sama-sama kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami datang mengucap syukur untuk semua pertolongan lepas pertolongan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Terima kasih. Engkau yang tak pernah meninggalkan, Kau yang selalu ada. Kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami mau katakan, sedalamnya hatiku pun tahu, Engkau tahu Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, Engkau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Terima kasih Tuhan. Di dalam kesesakan, amin, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Mari bersama naikkan pujian-Mu. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, Engkau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Terima kasih Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sama-sama mari naikkan pujian bersama. Haleluya, haleluya. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Senantiasa Engkau menyertai setiap langkah kami. Setiap hari kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Mari bersama Bapak Ibu Saudara terkasih, angkat hati-Mu. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan, angkat hati-Mu, mari sembah. Ku menyembah Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih, terima kasih. Malam hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami sampai hari ini. Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, katakan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari dengan sungguh katakan, seperti Bapa sayang anaknya, terima kasih Tuhan. Demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Lagi bersama kami menaikkan pujian dan syukur kami, sebab oleh karena kasih setia-Mu Tuhan tak pernah berhenti. Kemurahan lepas kemurahan kami terima daripada Tuhan. Setiap hari kami melihat kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Oh, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menikmati kasih anugerah-Mu atas hidup kami. Segala puji yang bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Amin. Engkaulah jawaban hidup, kehidupan setiap kami. Mungkin yang gak pernah kami pikir dan gak pernah kami lihat, Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya Tuhan, setiap janji-Mu iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar malam hari ini hadirat-Mu memenuhi setiap kami umat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu ya Tuhan, mesbah doa malam hari ini. Hadirat-Mu mengalir memenuhi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan.
Terima kasih. Biar kami merasakan dekapan-Mu. Kami menikmati perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan malam ini. Your praise and Lord, hadirat-Mu Tuhan. Ya, Holy Spirit, Roh Kudus. Oh, Jesus, Jesus. Yes. Makasih Tuhan, terima kasih. Makasih Yesus. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari dengan iman-Mu naikkan penyembahan-Mu. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan jawaban kami. Yes, Jesus, jawaban hidupku yang tak pernah kami lihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kami pikirkan, kupikirkan. Itu yang Tuhan sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sungguh tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang tak mungkin bagimu. Yesus, Raja di atas segala raja, yang memerintah hidup kami, pusat penyembahan kami. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Ditinggikan Engkau Tuhan, layak disembah, dipuji. Yesus,
tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari dengan segenap hatimu naikkan pujian ini. Tinggikan dirimu, ditinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Yesus, ya Tuhan, Kaulah pusat penyembahan kami. Oh Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan nama-Mu, dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ditinggikan Engkau Tuhan, diagungkan nama-Mu Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan bagi nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat umat-Mu, jemaat-Mu yang setia di mesbah doa. Tuhan pimpin sertai setiap kami. Bapak, biarlah Engkau membukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami. Engkau tahu setiap hati yang rindu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Kita kembali berjumpa di acara mesbah doa malam hari ini. Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik,
baik, sehat, dan luar biasa. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih buat kesaksian yang sudah masuk. Ya saudara, pokoknya terus kirimkan kesaksian. Ya tenang saja saudara, walaupun belum dibaca tetapi satu saat pasti akan dibaca karena memang yang masuk itu banyak sekali. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian. Shalom Ibu Pendeta Debbie Bashir, saya mau bersaksi. Nama saya Anita, umur saya 50 tahun. Saya ini seorang TKW, Bu. Saya bekerja di Taiwan. Waktu aku dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, aku berjanji kepada Tuhan Yesus, kalau hasil pemeriksaanku baik-baik saja, maka saya akan bersaksi di mesbah doa. Pada tahun ini kira-kira bulan 3 saya diperiksa di sekitar payudara saya dan hasilnya ada 2 benjolan yang ukurannya masih kecil. Tapi kata dokter itu bukan kanker ya, dan saya disarankan untuk 6 bulan kemudian untuk diperiksa kembali. Dan pas pada bulan 8 tanggal 7 saya periksa lagi. Dan hasilnya masih sama, tapi puji Tuhan itu bukan penyakit bahaya. Dan semenjak aku dikirimi khotbah-khotbah ibu, hidupku banyak diubahkan oleh Tuhan, puji Tuhan ya. Dulunya saya ini seorang perokok, peminum, bahkan melakukan segala dosa, semua sudah saya lakukan. Tapi puji Tuhan Bu, saya sekarang sudah berhenti merokok, saya tidak minum-minum lagi, dan saya mau benar-benar membersihkan segala macam dosa-dosa saya. Sejak saya menemukan khotbah-khotbah ibu, ya saya mau bertobat atas apa dosa-dosa yang pernah saya perbuat dahulu. Saya mengucap syukur, terima kasih kepada Ibu Debbie dan seluruh tim mesbah doa. Dan doa saya semoga dengan adanya pelayanan Ibu ini semakin banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus terus memberkati Ibu sekeluarga. Dan saya mengucap syukur Bu, ya saya semakin diubahkan ya, dan puji Tuhan saya terus ya untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Saya minta maaf kalau tulisan saya ini kurang teratur karena saya tidak berpendidikan tinggi. Saya ini hanya lulusan sekolah dasar saja, tapi saya memberanikan diri ya karena saya sudah berjanji kepada Tuhan Yesus. Pokoknya semenjak saya menemukan channel Ibu, saya baru tahu apa itu firman Tuhan, apa itu Alkitab. Wah, puji Tuhan ya. Karena dulu saya ini juga dari seberang Bu, dan saya dikenalkan oleh kakak saya untuk mengenal Tuhan Yesus, dan akhirnya saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi hanya percaya saja, tidak pernah berdoa dan tidak pernah baca Alkitab. Tapi sejak saya kenal Ibu lewat channel Ibu, setiap pagi dan malam saya sekarang mulai baca Alkitab, bahkan terus mengikuti mesbah doa. Pokoknya saya berterima kasih, Tuhan Yesus baik karena saya bisa mengenal channel Ibu dan sekarang sangat banyak perubahan di dalam hidup saya. Puji Tuhan, ya Tuhan Yesus memberkati, tetaplah setia dan tetaplah mencari Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup mengubahkan hidup kita. Saya bersyukur saudara ya kalau banyak orang diubahkan. Apa kerinduan saya untuk saudara boleh mengenal Tuhan Yesus. Ya saya tidak meminta untuk banyak fans, banyak yang senang sama saya, banyak yang kalau ketemu minta foto-foto saja, bukan itu saudara. Tetapi yang saya rindukan adalah ketika saudara mendengarkan firman Tuhan itu hidupmu berubah. Saya bersyukur malam hari ini kesaksian yang dikirimkan ya sungguh-sungguh mengalami perubahan dan mengenal Tuhan dengan benar. Itu kerinduan kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Dan sekarang kita sudah sampai di Imamat pasal yang ke-26 saudara ya. Imamat pasal 26. Di sana judul perikopnya adalah berkat ya. Janganlah ya, Imamat 26 ayat yang pertama. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batut berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu
Ya, ayat 2, kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Saudara, Tuhan mengingatkan kepada bangsa ini bahwa ya mereka tidak boleh membuat patung-patung berhala. Nanti di ayat ini kita akan melihat ya ada dua hal ya, yaitu jalan berkat dan jalan kutuk ya. Kalau kita melihat di pasal ini ada dua yang diyakini ya, ketaatan dan ketidaktaatan, berkat dan kutuk yang diperhadapkan kepada bangsa Israel. Ya, dan orang-orang dalam perjanjian lama ya berulang kali diperingatkan untuk tidak menyembah kepada berhala, membuat patung-patung ya dan menduakan Tuhan. Itu Tuhan sangat marah saudara ketika orang menduakan Tuhan. Ya, jadi kita melihat saudara bagaimana mereka dapat menipu diri sendiri dengan objek-objek dari kayu atau batu atau emas sekalipun yang mereka buat dalam patung-patung menyerupai Tuhan Allah. Itu kan bodoh ya saudara. Patung itu buatan manusia. Kenapa kita harus menyembah? Ya, justru kalau kita membuat patung lalu kita sembah, itu setan yang masuk ke dalam patung itu dan kita menjadikan rumah kita tempat sarangnya setan. Ya, tapi kita menyembah Allah yang tidak terlihat, yang menciptakan kita. Jadi jangan bodoh dengan membuat objek-objek lain sebagai Tuhan dan kita sembah. Ya, Allah itu dapat memberikan peringatan kepada kita karena ya selalu manusia itu cenderung menaruh berhala-berhala dalam hidup mereka dan menyamai Tuhan. Penyembahan berhala adalah membuat sesuatu lebih penting daripada Allah. Kalau di masa modern sekarang ini, penyembahan berhala bukan lagi patung mungkin saudara yang kita sembah, tapi berhala bisa menjadi uang, ya penampilan, kesuksesan, reputasi, bahkan rasa aman saudara. Jadi berhala-berhala di akhir zaman itu bisa berupa uang. Banyak orang itu kalau ada uang dia senang, gak ada uang hatinya galau, berarti engkau sudah menjadikan uang sebagai Allah dalam hidupmu. Ada orang yang diperbudak sehingga mereka itu terus mengejar berhala, kekayaan, uang itu menjadi segala-galanya prioritas hidup mereka dan mereka melupakan Tuhan. Hati-hati saudara, nyawa kita ini kita gak ada yang tahu, satu saat kita dipanggil Tuhan ya kita gak pernah tahu. Karena itu mari kita letakkan Tuhan kepada satu-satunya, menjadi satu-satunya sumber yang kita sembah dalam hidup kita. Sebaliknya ada orang-orang itu yang mengejar penampilan, udah menjadi ya berhala ya, sehingga ya ibu-ibu yang tiap hari harus beli tas mahal untuk reputasi dirinya itu terangkat. Penampilannya itu lebih di atas segala-galanya, yang operasi plastik ya sekarang banyak saudara. Ya saya menemukan tuh banyak orang sudah operasi hidungnya begini nggak puas juga, lalu akhirnya operasi lagi, lihat temennya lebih bagus dia operasi lagi. Kalau sudah satu kali itu coba dan coba terus, hati-hati. Itu sudah menjadi berhala dan engkau menjadikan itu melebihi Tuhan yang engkau sembah. Ada orang-orang yang menjadikan penampilan fisiknya itu sebagai sesuatu yang wow, dan dia mengejar ya dia harus nge-gym. Bagus saudara kita berolahraga, tapi kalau sudah menjadi berhala sampai di gym harus 8 jam sehari, itu kan namanya sudah apa ya, kita mencintai itu melebihi mencintai Tuhan. Ini menjadi berhala sehingga ya ada orang saudara kalau baru gendut sedikit aja dia udah bingung, udah kayak orang apa ya saudara. Hati-hati saudara, hari ini kitalah yang tahu berhala apa yang ada dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan itu ya cemburu dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita ini mulai mengarah kepada ala-ala palsu yang kita pikir itu menjanjikan rasa aman, dengan reputasi, dengan hal-hal yang bukan Tuhan, maka ya saudara berhati-hati. Maka itu artinya saudara ya penyembah berhala ya sudah mulai ada dalam hidup kita. Jadi mari kita bertobat ya untuk kembali lagi kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Tuhan berjanji saudara, kalau kita ini hidup menurut firman-Nya, kalau kita hidup menurut ketetapannya, kita
kita menjauhi dosa, kita hidup dalam kekudusan, kita mengejar kebenaran, Tuhan yang berjanji akan memberi hujan bagi tanah kita. Artinya apa? Tuhan yang menjamin berkat kita, Tuhan yang menjamin ya masa depan kita. Dan kalau Tuhan yang menjamin itu pasti luar biasa, karena Dia Allah yang tidak pernah ya ingkar akan janjinya. Coba saudara, kita sungguh-sungguh mempraktekkan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menjadi pelaku firman-Nya ya, sehingga kita boleh melihat janji-janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Kalau kamu hidup menurut ketetapanku, kata Tuhan, aku dan berpegang pada perintahku serta melakukannya. Jadi bukan hanya membaca firman, tetapi berpegang pada firman dan melakukan firman itu. Maka Tuhan berjanji, aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Artinya apa? Kita tidak akan kekeringan, saudara. Ya, coba saudara, firman Tuhan itu ya dan amin dan tidak pernah bohong. Ayat yang kelima, lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Wow, saudara, ini janji Tuhan. Dia yang berjanji akan memberikan kita berkat dan juga akan menjamin ya rasa aman dan tentram dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini banyak orang khawatir, hari-hari ini banyak orang ketakutan melihat ke depan ini seperti apa akan terjadi. Saya mau beritahu buat kita semua saudara bahwa ya mari kita sungguh-sungguh hidup memegang firman Tuhan dan melakukannya. Maka kita akan melihat janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Tapi memang susah bagi manusia itu suruh pegang janji Tuhan, itu tidak mudah ya. Tapi bagi orang-orang yang setia, mereka akan melihat sungguh penyertaan Tuhan, saudara. Dikatakan kamu akan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Orang yang berbahagia hari-hari ini, saya selalu bilang, bukan orang kaya, tetapi orang yang berbahagia hari-hari ini adalah orang yang melakukan firman Tuhan dan ya memegangnya dengan teguh. Coba saudara praktekkan itu dalam hidup kita, maka kita akan melihat itu semua terjadi, hidup kita aman tentram. Ayat yang ke-6, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Ini janji Tuhan juga bagi Indonesia. Semakin banyak orang benar di atas bangsa ini, semakin banyak orang yang taat pada firman Tuhan, maka Tuhan yang akan menjagai negeri kita. Dia yang akan memproteksi. Bayangkan saudara, ada 60 negara yang sudah masuk di dalam daftar ya IMF untuk masuk dalam krisis yang besar. Tapi kalau Indonesia bisa diluputkan, ya sekarang 20 negara itu mulai tumbang saudara. Ya bahkan yang kita dengar 320 juta orang di dunia sekarang krisis pangan. Tetapi Indonesia masih diberkati Tuhan, itu tandanya Tuhan masih melindungi bangsa kita. Seperti yang disampaikan Bapak Jokowi, ya dia ketemu dengan seluruh pemimpin dunia, dia bertanya, tahun ini bagaimana? Semua menjawab tahun ini suram. Ya bahkan mereka tidak bisa memprediksi apapun. Bagaimana dengan tahun depan? Mereka semua menjawab tahun depan itu adalah tahun kegelapan. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh melakukan firman, kebenaran dan hidup dalam jalan-jalan Tuhan, maka tahun depan akan menjadi tahun kemuliaan Tuhan. Kita imani Tuhan yang berjanji. Dia bilang apa? Aku akan memberikan damai sejahtera di negeri itu. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mau hidup melakukan firman dan taat kepada perintah Tuhan. Ini janji Tuhan saudara. Bayangkan saudara ya. Ayat yang ke-7 dikatakan, ya kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang di antaramu akan mengejar 100 dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa. Dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Wow, janji firman Tuhan. Kalau kita mau apa? Mau
mau taat melakukan firman. Ini janji Tuhan yang akan terjadi di hidup kita, saudara ya. Tuhan itu kalau sudah berjanji dan Dia pasti akan melakukan. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Bukankah saudara, yang kita rindukan adalah mendapatkan hati Tuhan? Mendapatkan hati Tuhan artinya apa? Mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan berkata Dia akan menempatkan kemah suci di tengah-tengah kita, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Artinya apa? Tuhan berkenan atas hidup kita. Mendapatkan perkenanan Tuhan itu artinya mendapatkan segala-galanya. Ayat 12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Ayat 13, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku akan mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Ini adalah janji Tuhan, tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi sesuatu yang membungkukkan kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh hidup berpegang pada firman Tuhan, Dia melenyapkan segala kutuk atas hidup kita. Mari saudara, kita akan lanjutkan besok dan kita akan renungkan firman dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, Engkau yang mengumpulkan kami di mesbah doa. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang terus setia mengikuti Engkau. Tuhan, Engkau menjadi jaminan bagi kami. Biarlah dalam rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak hidup takut akan Tuhan, sehingga tidak ada kutuk atas rumah tangga kami, yang adalah berkat Tuhan. Berkati Tuhan suami, istri, anak-anak kami terus berpegang pada kebenaran firman-Mu. Karena itu malam hari ini hamba berdoa buat saudara yang sakit malam ini. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Katakan, di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, kesembuhan terjadi. Kami patahkan setiap kutuk sakit penyakit. Biarlah Tuhan Engkau ampuni dosa pelanggaran kami, dan Engkau sungguh-sungguh Bapa membawa kami di dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap mereka anak-anak-Mu yang terikat dengan segala dosa-dosa, kenajisan, percabulan, ketakutan, kekhawatiran, Bapa, intimidasi iblis, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau lepaskan yang terikat, bebaskan yang sakit Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Berkati setiap mereka yang berkekurangan, yang ada masalah hutang piutang Tuhan, yang ingin menjual aset Tuhan, Engkau sendiri yang akan turut bekerja mendatangkan kebaikan, kirim pembeli yang terbaik. Engkau juga Tuhan yang akan Tuhan memberikan keturunan kepada mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, sekali lagi Bapa, Engkau Tuhan yang membebaskan bangsa kami dari segala dosa-dosa. Ampuni segala dosa yang ada di atas bangsa ini, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, dosa-dosa homoseksual, lesbian. Tuhan Engkau sendiri Bapa yang melepaskan bangsa ini agar tidak terjadi murka Tuhan di atas bangsa kami. Engkau berkati Tuhan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Bapa, Engkau lawat dengan hujan pertobatan tercurah atas bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran TNI, Polri, dan seluruh kabinet yang ada. Tuhan memberkati, terus bersihkan bangsa kami, lawat bangsa ini, dan kami percaya Tuhan Engkau sendiri akan bekerja di atas bangsa kami. Hujan pertobatan tercurah atas bangsa kami Indonesia. Kau juga Tuhan yang memberkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati bahkan semua mereka yang setia berdoa di negara-negara mereka masing-masing, mengikuti mesbah doa. Tuhan jamah dan lawat apapun masalah mereka, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih buat malam hari ini. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati apa yang kau lakukan dengan tanganmu Tuhan buat berhasil. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.